Abang Kris. Ya, kami meyakini Ya, itu. silakan. Ya, ya, silakan. Ya, silakan. Saya yakin Abang Kris sebagai saudara dalam Kristen pasti tahu doa Salam Maria, pasti tahu juga. Iya, benar. Di situ kan kami sampaikan bahwa doakanlah kami yang berdosa ini, karena kami menganggap bahwa Bunda Maria itu salah satu seorang figur perempuan yang menerima Roh Kudus dari malaikat Gabriel untuk mengandung putranya Yesus tadi, sehingga kami melihat di situ kemuliaannya, keagungan Bunda Maria sangat besar. Dia menerima Roh Kudus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, maka kami menganggap bahwa Bunda Maria adalah Bunda segala bangsa, Bunda penolong, Bunda pelindung, sehingga kami kadang-kadang tapi kami meyakini ketika kami berdoa memohon kepada Bunda Maria untuk doakanlah kami, maka di situ ada campur tangan Bunda Maria terhadap doanya orang Katolik untuk disampaikan kepada putranya atau Allah Bapa. Seperti itu. Oke. Saya tidak peduli dengan makna yang teologis yang Abang berikan. Saya hanya mempedulikan itu adalah ketika kamu mengekspresikan dan mengatakan bahwa kamu berdoa bersama. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika berdoa bersama itu Maria mendengarkan kalian atau Maria hadir di tempat kalian berdoa itu atau bagaimana? Begini saya bantu jawab dulu supaya lebih jelas, Bang Christian. Bang Christian, saya ini Protestan, Bang Christian. Coba saya ingin tahu Bang Christian gerejanya apa? Bentar dulu, Jos, kamu Protestan? Iya, saya Protestan. Kok kamu mau mewakili Katolik? Jawab, kok aneh kamu? Gini. Dalam ajaran Calvin dengan Lutheran itu kan ada juga, Pak, menyangkut Bunda Maria. Saya Calvinis. Di mana itu? Saya Calvinis. Gimana itu? Kamu jangan fitnah Calvinis. Bukan fitnah, coba Pak pelajari ajaran Calvin sama Lutheran. Turunkan dulu, Bang. Turunkan kalau dulu kamu kalau Katolik, jangan ngaku-ngaku Protestan. Turunkan dulu, Bang, kalau ini Ya. dia mau motong ini nih. Dia mau motong ininya. Ya, gimana, Bang? Florianus sama Begini ya Bang. Jadi kami berdoa itu kepada Bunda Maria dengan pantarannya, dengan pengantarannya, karena dia salah satu tokoh perempuan di zaman kisah sampai Yesus lahir itu, karena memang dia itu yang pertama kali menerima Roh Kudus. Bukan salah satu, Bapak. Malaikat Gabriel. Itu satu-satunya, Bapak, bukan salah satu-satunya. Itu beda. Ya, satu-satunya perempuan, perempuan yang menerima. Tidak ada perempuan lain di dunia, tidak ada manusia di dunia. Ya, rela menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel untuk mengandung, Bang, sehingga kami Bang melihat di Florius, situ karya Allah begitu besar. Bang Florianus, Siap. Bang Florianus, saya sudah katakan tadi bahwa saya tidak membantah makna apa saja atau teologi seperti apa yang kamu bicarakan tentang Maria itu. Bagaimana kamu memaknainya? Saya nggak peduli itu, karena yang kita bicarakan adalah ini berbicara tentang berdoa, iya kan? Berdoa bersama. Iya. Atau berdoa kepada. Itu nanti saya bisa kasih ininya. Karena kalau di dalam data-data kalian, doa bersama itu tidak ada sebenarnya. Memang itu menepis untuk hal-hal menjelaskan yang berdoa kepada. Tetapi saya mengikuti cara berpikirmu, itu yang saya maksud. Ketika kamu berdoa bersama kepada Maria, pertanyaan saya, apakah Maria hadir di situ, ataukah apakah Maria mendengarkan atau tidak? Kan begitu. Karena kalau kita berdoa tanpa ada suatu tujuan, ya untuk apa? Berarti itu semua hanya halunya saja kita. Oke, Bang. Jadi bisa Oke, Bang. jadi begitu. Oke, Bang Kristi. Silakan. Silakan.
kita iman Katolik mengimani bahwa ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, dia hadir di tengah kita dan sekarang kita berdoa punya kepada doa. Maria. Ya. Barusan Bapak bilang berdoa kepada Maria. Lanjut dulu, nanti aja, nanti di. Lanjut dulu, lanjut dulu. Oke, silakan. Coba kita dengar. Jadi Oke, artinya bahwa silakan. pernyataan Bapak Christian kan bahwa apakah dia hadir di situ? Apakah dia dengar doanya? Kita orang Katolik meyakini bahwa ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, dia hadir dalam rohnya dan dia dengar doa kita, karena dia disebut Santa, berarti orang kudus, dan dia sampaikan doa itu kepada putranya maupun kepada Allah, supaya kita yang berdosa ini bisa diselamatkan. Seperti itu salah satu. Oke, saya menarik ini ya teman-teman ya, menarik ini yang dia katakan tadi, hadir ketika Bang Florianus berdoa dan juga mendengarkan. Oke, saya mau clearkan dulu. Saya bantah Bapak, sabar. Saya Katolik, saya bantah dia Bapak. Tunggu dulu Bang Antoni. Iya, Salah, tunggu dulu Bang salah. Antoni, tunggu dulu. Sama-sama. sudah Jangan baku naik lah. Kalian kan satu. Kamu Jangan baku naik. tunggu dulu, jangan disalahkan dia dulu karena memang itu pendapatnya. Yo, apa sih? Gimana dulu? Tunggu dulu. Ya, Ini jadi saya begini. luruskan, jangan sampai nanti Bapak salah Iya. paham tuh. Loh, saya nggak salah paham, saya sudah paham ininya. Jadi nanti biarkan dia klarifikasi sendiri. Begini Bang Florianus. Jadi menurut Bapak, sifat maha hadir itu siapa yang memilikinya, Allah atau manusia? Sifat maha hadir, Allah atau Kalau manusia? sifat Maha hadir. sifat maha hadir ini Allah bisa. Allah bisa. Allah itu utama Allah. Allah itu Ya, wajib. berat manusia bisa maha hadir tidak? Bisa juga orang kudus yang disebut manusia tadi, manusia yang diangkat ke surga dan disebut orang kudus tadi itu, karena dia juga bukan berarti disebut Santa. Oh, berarti orang yang kudus tadi itu berarti sama dengan Allah ya, maha hadir. Dia tidak sama juga karena Allah itu beda Bapak. Itu namanya Allah itu. Ya iya makanya kita pahami. kan saya bilang. Iya makanya saya bilang bedanya di mana? Allah maha hadir Allah dengan Allah maha hadir orang kudus. Coba kasih saya perbedaannya. Ya, kalau orang kudus tidak disebut Allah ke Bapak. Lah, enggak, masalahnya begini. Kamu tadi mengatakan bahwa Allah itu maha hadir. Orang-orang kudus juga maha hadir. Nah, perbedaan antara maha hadir orang kudus dengan Allah maha kudus itu, Allah maha hadir itu gimana bedanya? Ya, kalau namanya Allah itu kan berarti di atas segala-galanya. Kalau Berarti orang kudus itu kan orang kudus, kalau orang kudus itu bisa diperintahkan oleh Allah untuk bisa artinya perantaranya dia itu untuk menyampaikan kepada Allah. Itu namanya orang kudus karena dia suci. Yang saya tanya Bang, kan kita kan sedang berbicara tentang maha hadir, ya kan? Kamu katakan tadi bahwa orang-orang kudus juga maha hadir, ya kan? Dan juga Allah itu juga maha hadir. Berarti saya mengatakannya berarti maha hadir ini berarti ya sama-sama Allah kalau gitu. Benar nggak? Enggak kok. Kita orang Kristen Enggak. semua yang namanya Allah siapa kita tahu. Kan Nah, sama-sama oke, saya tanya sekarang ya. Yang ngomong maha kan bukan saya. sama-sama maha dia. Loh, siapa? Ya, yang ngomong maha kan Bapak, tapi saya tidak ngomong maha. Maha itu kan Allah. Oke, Maha- saya rubah ya. Saya rubah pertanyaan saya. Iya. Allah itu maha hadir tidak? Ya, dia itu maha hadir Allah- segala-galanya, jangankan hadir. Oke. Jangankan hadir. Manusia, oke, maha hadir toh. Maha hadir berarti di segala tempat kan dia ada. Itu kan arti maha hadir, kan Ya. begitu ya? Ya, Oke, pertanyaan buat apa saya, saja bisa. manusia maha hadir tidak? Ya, Manusia maha hadir tidak?
Ya, kalau manusia kudus, termasuk tadi kita bicara tentang Bunda Maria, Nah, ya kita hadir. kita dalam mengimani bahwa kita yakin dia hadir di tengah umatnya yang saat lagi menolong, minta pertolongan beliau untuk doa dia. Maha hadir kan? Dia maha hadir atau hadir saja? Itu kalau dia hadir saja berarti dia tidak maha hadir kan begitu? Kalau dia hanya hadir di satu tempat berarti dia bukan maha hadir. Nah, pertanyaan saya, maha hadir itu kan dia hadir di berbagai tempat, kan begitu? Nah, pertanyaan saya, apakah manusia termasuk orang kudus itu dia hadir di berbagai tempat atau hanya satu tempat saja? Dia juga bisa berhadir di berbagai tempat, tapi dia bukan Allah. Nah, berarti, loh iya benar, tapi sama-sama kan memiliki hakikat maha hadir, benar nggak? Sifat maha hadir, benar nggak? Kalau sifat maha hadirnya bisa. Nah, kan begitu. Nah, itu kan sifat maha hadir sudah ya, berarti sudah kamu sepakat bahwa orang-orang Katolik percaya bahwa orang-orang kudus bisa maha hadir, termasuk Maria kan, maha hadir. Kami menyebutnya Bunda Maria, Bapak. Jadi saya juga. Oke, termasuk Bunda Maria, maha hadir, benar? Ya, bisa. Oke, tadi kamu mengatakan bahwa juga Maria mendengar. Nah, dikatakan seseorang itu mendengar karena dia bertemu dengan orang itu. Nah, pertanyaan saya sekarang sebelum masuk di situ, apakah Allah itu maha mendengar? Ya, pasti itu. Tadi saya sudah maha di atas segala maha. Oke. Apakah Maria maha mendengar? Ya, bisa juga. Nah, kemudian Kami amin. ada lagi ya. Amin itu. Iya, makanya kan saya tidak salah mengatakan bahwa Maria itu adalah Allah bagi orang Katolik karena memang persis seperti Allah. Kan begitu? Kalau saya menyebut Bunda Maria itu Allah, tidak pas, Bapak. Memang kamu Kalau tidak Bapak usah punya mau nyebutnya. Saya juga tidak menuduh kamu menyebut Maria itu adalah Allah, tetapi orang Katolik menempatkan Maria sebagai Allah bagi mereka karena kenapa? Karena sebagaimana Allah pada umumnya, Maria juga seperti itu. Kan begitu? Iya. Iya, saya jadi begitu. Jadi kita nggak Saya mau bantah, Bapak. benar itu. Ya, silakan bantah. Bapak Kristian kalau berpatokan terhadap logika Bapak yang mengatakan kalau maha hadir itu berarti harus Allah. Artinya iblis juga. Iblis tidak maha hadir. Iblis itu Dia terbatas. bisa ada di mana saja. Tidak, Iblis bisa ada itu di mana tidak. saja. Dia bisa. Lo dari mana datanya itu? Tidak. Iblis saja bisa mencoba itu Yesus kok. Loh, bukan berarti kan dia ada di mana-mana kan? Iblis itu tidak maha hadir. Mana bisa? Kok bisa? Loh, Berarti itu siapa Bapak bilang logika salah iblis itu. maha hadir? Berarti kalau ada dua yang maha hadir berarti di kekekalan berarti ada dua dong, ada iblis dan Allah. Kan begitu? Tidak juga, Kak, Bapak. Loh, bukan saya loh yang ini. Kalian loh yang memberikan jawaban, bukan saya. Itulah sebabnya kenapa saya itu berani untuk mengatakan bahwa orang Katolik itu Allahnya itu Maria. Karena kenapa? Karena memang kalian menyampaikan seperti itu kok, dia maha hadir, dia maha mendengar. Lah, pertanyaan berikutnya, apakah Maria itu maha tahu? Tidak ada. Oke, kalau kamu tidak maha tahu, apa yang kamu katakan tidak maha tahu, berarti kita buktikan Maria itu mengerti semua bahasa di dunia ini, tidak? Maria itu mengerti semua bahasa nggak di dunia ini? Pak, kalau sudah Maria itu diangkat ke surga menurut kami. Kalau sudah di surga itu pertanyaan di saya, luar batas apakah manusia itu, Maria Bapak. mau bahasa kah, mau Iya, ini semua Bang. tidak ada. Iya, Bang, saya Tidak ada yang pertanyaannya, dikawinkan, tidak ada yang apakah mengawinkan, segala hal tidak ada. Oke, benar.
apakah Maria ini mengetahui atau mengerti bahasa semua orang di dunia ini? Ya, kalau orang kudus pasti dia memahami semua. Iya, kalau di surga itu tidak ada berarti batasan bahasa, Bapak. Tidak ada batasan. Dia maha tahu kan? Iya kan? Dia maha tahu kan? Maha tahu semua bahasa kan? Karena tidak ada ininya kan? Iya toh? Benar Ada nggak? batasnya kan? Ya. Kalau tidak ada batasnya kan maha tahu namanya itu kan begitu. Kan yang terbatas itu kan berarti ya hanya tahu saja. Kalau dia terbatas kan kamu mengatakan tidak terbatas, berarti itu kan maha tahu namanya itu. Benar ya? Sama dengan Allah. Allah itu juga maha tahu. Oke. Jadi inilah yang saya katakan, kebanyakan orang tidak menyadari hal ini ketika kita berbicara tentang iman kekatolikan. Ketika saya mengatakan Maria itu Allah bagi orang Katolik, mereka mempertanyakan kepada saya, di mana tertulis orang Katolik mengalahkan Maria? Tidak ada tertulis memang, tetapi kalian menempatkan itu dalam iman kalian. Itu dia. Oke Bapak, mungkin saya Silakan. bisa berikan ke Bapak. Bapak di kisah Ya, kejadian silakan. itu ayat 1 kan ayat 1 kan tentang Allah. Ayat kedua itu kan tentang roh. Benar ya? Sepakat ya? Ya, terus Ayat kedua kan tentang roh Allah. Yang ketiga kan ayat tentang firman Allah. Ya. ya, terus Iya kan? Ya. Nah, sekarang firman Allah itu kita di Yohanes 1 itu kan firman Allah telah menjadi manusia. Terus dia hadir dia sampai di manusia sampai muncul di manusia itu kira-kira lewat perantaran siapa menurut Bapak? perantaraan siapa? Firman tadi. Firman tadi itu dari Allah itu melalui malaikat Gabriel lewat siapa? Firman tadi itu. Firman Allah. Ya. Yang melalui Gabriel dia memberitahu. Gabriel diberikan kepada siapa? Loh kan Gabriel kan tidak memegang firman itu lalu dia ini, bukan seperti itu kan yang kamu maksud? Tapi dia akan menyampaikan kabar Ya, untuk sampai lahirnya benar. putra manusia yang disebut anak firman Allah tadi lewat siapa? Ya lewat Gabriel Lewat malaikat Gabriel. Ya, Gabriel beri kabarnya kepada siapa? kepada Maria. Nah, berarti firman Allah itu kepada Roh Kudus itu. Roh Kudus itu kan tadi di dalamnya Allah, Roh Kudus dan firman. Nah, firman ini juga melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus yang disampaikan oleh Allah dengan perantaran malaikat Gabriel diberikan kepada siapa? Diberikan Terus kepada siapa? kepada Maria. Kepada Ya, Maria. disampaikan Nah, kepada Maria. Oke, terus Maria ini kan di dalam ajaran Katolik melihat, nah disitulah mulainya letak karya Allah yang mana Bunda Maria mengandung Roh Kudus, dan dalam kitab Maria suci tidak ada, mengandung Roh Kudus. sehingga lahirlah Maria tidak mengandung. Tunggu, saya Ya? jangan terlanjur ininya. Maria itu tidak mengandung Roh Kudus. Tidak ada di Alkitab itu. Maria tidak mengandung Roh Kudus. Siapa yang bilang Maria mengandung Roh Kudus? Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel itu. Itu ajaran Oneness Ya. itu mengatakan Maria mengandung Roh Kudus. Nah, sekarang Maria mengandung siapa? Di Alkitab tidak dibilang Maria mengandung Roh Kudus, tidak. Silakan Ya, Bapak, dikonfirmasi. betul. Ya, artinya Saya- mengandung firman ya. Oke. Mengandung firman ya. Gimana sih? Mengandung firman ya. Ya. Begini Bang. Dibaca Alkitab, Dalam dibaca, Alkitab Pak. Ya, dibaca Alkitabnya supaya kita tidak salah. Tidak ada dalam Ya. Alkitab itu mengatakan Maria mengandung Roh Kudus. Tetapi yang dikatakan di situ Maria mengandung daripada Roh Kudus. Mengandung ya. daripada Roh Kudus, ya kan? Ya, betul, Berarti ya. yang dikandung itu apa? Yang dikandung itu siapa? Maria. Firman kan? Yang dikandung tadi itu firman Allah tadi yang menjadi manusia. Ya. Oke, firman, bukan firman Allah yang menjadi manusia. Tidak ada ini. Yang dikandung itu adalah firman. Oke?
Terus sekarang Mbak di Injil Yohanes 1 itu firman telah menjadi manusia itu bagaimana? firman telah menjadi manusia itu, yaitu yang menjadi daging tadi. Nah itu makanya saya bilang firman tadi itu. Lalu apa? Berarti Bunda Maria, lalu? Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, mengandung firman tadi. Nah, terus inilah makanya saya bilang satu-satunya atau hanya satu perempuan hanya menerima wahyu itu untuk menerima Roh Kudus tadi masuk ke dalam dia untuk mengandung firman. Nah, mengandung firman, maka disinilah orang Katolik melihat bahwa inilah salah satu orang yang suci yang harus kita kita minta didoakan, minta didoakan oleh dia. Minta didoakan dengan perantaran dia, didoakan oleh Bunda Maria. Seperti itu, Bapak. Loh, pertanyaan saya bukan masalah dia itu seperti itu dipilih, karena itu nggak ada hubungannya dengan ini. Tadi kamu mengatakan bahwa meminta dia untuk mendoakan Bapak, ya kan? Benar nggak? Ya, betul. Lalu kenapa kamu meminta kepada dia? Dengan kalau kamu meminta kepada dia itu kan tentunya kan Maria kan harus mendengar dulu kan? Benar nggak? Ya. Benar nggak? Orang cuma kayak saya mencoba untuk meminta kepada Anda, Pak Florianus doakanlah saya. Kan begitu ya? Ya. Nah, karena ada sesuatu sampai dulu kepada kamu baru dia doakan, kan begitu? Nah, pertanyaan saya, apakah Maria itu mendengarkan doa kamu ketika kamu berdoa kepadanya? Apakah mendengar? Tadi kan saya sudah jelaskan ke abang ya. Saya sudah jelaskan ke abang. Bagaimana saya sebagai manusia mendefinisikan dia dengar, dia kabulkan, dia lihat. Seperti tadi kita yakini sama dengan ibaratnya adalah angin. Angin bisa lihat tidak? Bapak bisa lihat tidak? Tidak. Nah itu Tidak. sama seperti itu ya, keyakinan kita sama seperti itu. Kita pastikan bahwa dia ada. Ya karena kita meyakini bahwa dia orang kudus, orang yang selamat, yang kita sudah paham dan tahu bahwa dia bisa doakan kita. Kan gitu? Iya, saya paham maksudmu. Tapi tidak cocok dengan ilustrasimu dengan angin itu. Yang saya tanya adalah, apakah dia mendengarkan ketika kamu mengatakan doakanlah saya? Apakah dia mendengar itu? Kita mengimani, kita yakini bahwa dia pasti dengar. Oke, berarti dia maha mendengar bukan? Ya kita seperti yang tadi saya bilang, Bapak ini kan tanya ketiga kali, bisa. Nah, ya itu yang saya maksud, bahwa dia kan sama dengan Allah karena tidak ada yang bisa, maha hadir di dunia ini. Maaf, ini ralat. Tidak bisa kalau Bunda Maria sama dengan Allah, tidak bisa. Loh, masalahnya bahwa Bunda Maria itu sama dengan Allah tidak bisa. Karena Bunda Maria saja diciptakan oleh Allah. Nah, ya justru itu yang saya katakan, karena dia ciptaan, tidak mungkin dia maha mendengar, tidak mungkin dia maha hadir, tidak mungkin dia maha tahu, karena yang maha tahu itu adalah hanya Allah. Itu masalahnya. Ya, betul, sepakat Bapak. Yang namanya tidak mungkin. Nah itu. Yang namanya tidak mungkin kan menurut Bapak kan tidak mungkin, tapi menurut kami pasti. Gitu loh. Loh, apa sih? Bagaimana sih? Silakan teman-teman. Kok Ya, dia ini begini ya? Bapak. Begini Bapak. Artinya bahwa kami yakin pasti dia dengar. Itu loh. Kami yakin pasti dia dengar. Bukan kami yakin tidak mungkin dia dengar. Begini Florianus, yang maha mendengar itu gini loh maksudnya. Bulan Mei kemarin itu kan bulan Bunda Maria kan ya. Bulan Maria, bulan Ruya. Bulan Maria bulan kan? suci. Bulan Ya. Florianus misalnya nih. Florianus di satu gereja ada berapa orang? Di tempat Florianus bergereja itu ada berapa orang? Di parokinya. Di paroki ada berapa orang? Nah, pertanyaan ini bagaimana saya mau hitung orang umat? Ya, misalnya Kira-kira aja 500. Kalau saya jawab 50, kalau saya jawab abang ya 50.000. Ya, 50.000 orang. Nah,
Anggaplah 50.000 orang ini berdoa bersamaan kepada Bunda Maria di bulan 5 kemarin. Bulan Maria kan bulan Ya. di mana umat Katolik itu diminta terus untuk berdoa mendekatkan diri kepada Maria. Itu di paroki Abang 50.000 loh ya. Anggaplah dia berdoa Ya. pada jam yang sama, bertepatan 50.000 itu berdoa pada jam yang sama, meminta Ya. Bunda Maria untuk menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, ya, apakah Bunda Maria mendengarkan 50.000 orang itu ketika dia mendengarkan, ketika 50.000 itu berdoa bersamaan? Halo Bros, saya membantu menjawab. Keluh kesah masing-masing. Dalilnya Sebentar, bukan begitu. sebentar Bang Nero. Ketika 50.000 itu berdoa bersamaan kepada Bunda Maria, apakah Bunda Maria mendengarkan seluruhnya? Florian? Oke, Abang host, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Abang Christian. Iya, karena Ya, abang, artinya- abang tahu nggak maha mendengar itu? Jadi Dalilnya- maha mendengar itu bukan cuma satu orang saja. Dalilnya bukan begitu. Ya, Dalilnya Ya. bukan. Terus apa dong? Dalilnya Terus bukan apa? seperti apa yang Definisi Nero maha mendengar itu apa? Kalau gitu, saya mau tanya. Definisi Nero maha mendengar itu apa? Kalau kami Protestan maha mendengar itu contoh nih, kita ini umat Kristen di muka bumi ini, anggaplah ya Katolik paling banyak lah, 1, berapa miliar? 1,5 Ya, ya. miliar lah. Tuh. iya. 1,5 miliar itu kalau berdoa bersamaan Allah pasti dengar. Pasti dengar semua itu. Nah, pertanyaannya, nggak usahlah 1 miliar nih berdoa bersamaan ya di bulan 5 kemarin itu. Anggaplah Bang Florianus di Indonesia, terus ada orang Katolik di Cina, terus ada orang Katolik di India, ada orang Katolik di Inggris, ada orang Katolik, ambillah 10 negara ya, itu bersamaan berdoa kepada Bunda Maria. Apakah Bunda Maria dengar dan tahu doa dari masing-masing itu secara bersamaan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi kepada Abang Christian, yang namanya orang suci dan orang kudus, kami menganggap bahwa dia orang kudus, dia orang suci, pasti dia dengar, Bang. Pasti dia dengar. Dengar, berarti 1,4 miliar orang Katolik kalau berdoa bersamaan Bunda Maria pasti dengar, gitu. Abang kan tahu umat Katolik seluruh dunia ini berapa jumlahnya? Kalau dua orang doa satu 1,4 kali, miliar, 1,4 Iya. miliar. Kalau 1,4 miliar itu berdoa bersamaan, berarti Bunda Maria dengar ya, gitu ya. ya pastinya dengar. Seperti yang saya Nah, jelaskan berarti tadi ke itu, Abang Christian. berarti itu sudah mengambil sifat Allah. Karena hanya Allah yang maha mendengar. Jangankan hanya mengambil, Abang, dia sudah menerima Allah dari Roh Kudus dan mengandung firman. Aduh, abang tidak paham. Dia Kita jadi bicara tentang, iya bang, Jadi- bukan Iya, berarti Abang. ketika dia menerima kabar itu, maka itu juga berarti bahwa sifat-sifat Allah turun kepada Bunda Maria. ya itu kita imani. Jangan dipahami seperti itu bang, itu sesat namanya bang. Ya artinya begini, Abang. Kalau begitu, semua orang-orang, semua nabi-nabi itu juga maha mendengar. Karena semuanya menerima langsung Musa, contoh Musa. Kurang apa Musa, Bang? Satu-satunya nabi yang bertatap muka, berbicara langsung dengan Allah. Tidak ada nabi lain itu, Bang, yang punya karunia untuk diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka dengan Dia. Tidak ada nabi yang lain. Tapi apakah Musa itu nanti ketika naik di sorga dia maha mendengar? Tidak. Dia maha tahu? Tidak. Betul. Tidak, Bang. Kalau saya tidak Dia tahu, yang bertatapan muka langsung dengan Allah, berbicara langsung.
Kalau saya tidak Muka tahu dengan- bagaimana saya Katolik. Keluaran 33 ayat 11 itu. Hanya Musa yang punya, Musa satu-satunya nabi nih yang bertatap muka berbicara dengan Allah. Tapi apakah Musa Maha tahu? Enggak. Musa Maha mendengar? Tidak. Tidak Karena disebut maha. itu hanya milik Allah, sifat itu milik Allah. Kalau ada ciptaan yang pu juga bisa Maha tahu, Maha mendengar, berarti Allah itu sudah bukan Allah lagi. Abang, saya mohon bantuan. Yang naik ini mungkin ada Katolik, mungkin bisa menjelaskan. Ada, silakan. Nah, Ya, silakan. silakan. Makanya Bang saya tanya Nero. nih, Bang Nero. Halo. Bang Ini Nero Galdinus. kan? Silakan Nero. Silakan. Galdinus. Silakan. Ya, silakan. Siapa yang duluan? Silakan. Selamat malam. Iya. Saya Edi, Galdinus. saya Galdinus. Saya ketua. Ya, silakan Bang. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya kalau bicara tadi mendengar pembicaraan dari tadi tentang Maria, saya merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Florianus itu benar. Kalau dikatakan bahwa Bunda Maria itu Maha mendengar, ya Maha mendengar. Karena saya punya Mantap. Tegas itu. Mantap. Saya setuju itu. Mantap itu. Tegas. Maha mendengar. Biar Iya selesai ya. dulu, biar selesai dulu. Saya punya Oke. pengalaman pribadi. Saya punya pengalaman Oke. pribadi berdoa. Begitu banyak permohonan saya diluluskan oleh Bunda Maria. Waduh, abang, jangan masuk ke sana dulu, Bang. Kita tidak Kenapa jangan masuk masuk? pada apakah Kenapa jangan masuk? nanti itu dikabulkan atau tidak. Tidak, Ya. ini saya memberikan contoh. Pertanyaannya Iya, apakah dia oke. mau mendengar atau tidak? Ternyata dia Oke, kalau mendengarkan gitu, saya. Galdimus, kalau abang ngomong gitu, saya mau tanya nih. Abang nyatakan dengan jelas, yang mengabulkan doa abang itu Bunda Maria atau Allah? Saya berdoa kepada Bunda Maria. Jadi yang mengabulkan doa itu Bunda Maria ya? Iya, ya tentu saja Allah ya, melalui Bunda Maria. Iya, saya tanya, yang mengabulkan doa itu Bunda Maria atau Allah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Andai kata Bang Galdimus berdoa langsung kepada Bunda Maria, apakah permohonan Bang Galdimus dikabulkan atau tidak? Jangan andai kata, saya tidak pernah begitu. Saya tanya, Pengandaian saya pernah tanya terjadi. kalau Bang Galdimus berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, apakah juga Tuhan Yesus akan mengabulkan doa Bang Galdimus? Kepada Yesus, ya betul. Mengabulkan? Iya, Mengabulkan juga? mengabulkan juga. Loh, kenapa kalau begitu kenapa masih harus lewat Bunda Karena Maria? menurut saya Kalau memang berdoa pasnya kepada lewat Tuhan Bunda Yesus Maria, sudah dikabulkan. lewat Bunda Maria kepada Tuhan Yesus. Dan itu Iya, saya tanya. semua permohonan Iya, saya tanya penuhi. sama Bang. Iya, saya tanya, kalau Bang Galdimus besok malam ini berdoa langsung kepada Tuhan Yesus tanpa melalui Bunda Maria, menurut Abang doanya dikabulkan atau tidak? Saya belum berdoa aja, saya belum tahu. Belum berdoa kepada keyakinan Yesus, Bang. Abang, Nggak Selalu pernah kepada berdoa kepada Maria. Yesus. Sebentar. Nggak pernah berdoa kepada Selalu Yesus. kepada Maria. Sebentar. Saya bisa Sekali lagi bantu. saya tanya sama Bang Galdimus, jika malam ini, sekarang, nanti, 5 menit lagi atau 10 menit lagi, Bang Galdimus berdoa langsung kepada Tuhan Yesus tanpa melalui Bunda Maria, apakah Tuhan Yesus mengabulkan doa Bang Galdimus? Yang namanya doa itu bisa terpenuhi, bisa juga tidak. Kalau begitu, apakah selama berdoa melalui Bunda Maria, doanya dikabulkan atau tidak? Selama saya berdoa kepada Bunda Maria, setiap permohonan saya dikabulkan. Setiap. Ini saya tanya lagi keyakinan Abang sebagai seorang Kristen. Kalau nanti berdoa kepada Tuhan Yesus, apakah Abang meyakini Tuhan Yesus jawab juga doanya? Iya, bisa juga. Enggak, harus jelas dikabulkan atau tidak. Loh, kok saya belum berdoa juga, paksa saya mesti menjawab iya dan tidak. Iya, apa Berarti tidak? Abang ragu.
Saya kan Abang ragu kalau berdoa Enggak, langsung benar-benar. kepada Begini, Tuhan Yesus, dengar. doanya bisa dikabulkan, bisa tidak, gitu. dengar, saya berdoa kepada Bunda Maria, kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Ya, Mohon saya Bunda tahu. Maria- Kalau mohon tidak Bunda- melalui Bunda Maria, apakah doanya dikabulkan atau tidak? bisa dikabulkan. Bisa juga tidak berarti. Iya, karena iya bisa juga tidak, bisa juga dikabulkan. Halo, selamat malam. Saya bisa bantu menjawab. Sebentar Pak? Bang Nero, sebentar. Ini soalnya keyakinan pribadi. Sabar, Ini. nanti saya tanyakan juga hal yang Suara sama kepada Bang Nero. suara kunsoyo. Jadi gini Bang Galdimus, berarti umat Kita lihat Katolik gue. itu lebih yakin doanya dikabulkan kalau lewat Bunda Maria ketimbang langsung kepada Tuhan Yesus. Saya lebih Betul? yakin lewat Bunda Maria. Oke, Melalui berarti Bunda kalau Maria. gitu Tuhan Yesus bisa disetir oleh Bunda Maria dong kalau begitu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan dulu, Pak. Apa namanya? Gitu ya? Sang penggugat. Ini Katolik yang jujur ini. Katolik ya? yang jujur ini. Boleh Ya, saya Bang menjawab? Galdimus. Kalau Bang Galdimus berdoa kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria, Bang Galdimus punya keyakinan iman, doa saya pasti dikabulkan. Tetapi kalau saya berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, keyakinan iman itu tidak ada. Berbeda kalau Bang Galdimus berdoanya melalui Bunda Maria. Berarti kalau begitu Tuhan Yesus bisa disetir oleh Bunda Maria. Nggak Begitu, usah bang, Bang nggak usah kasih tahu, nggak usah supaya karena Ya. supaya imannya itu kan tidak seperti itu. Yang dia tadi bilang kalau dia berdoa kepada Maria pasti dikabulkan oleh Maria. Kalau berdoa kepada Yesus bisa tidak, bisa enggak, bisa iya, bisa enggak. Jadi artinya dia lebih senang berdoa kepada Maria dan karena Maria pasti akan mengabulkan doanya. Jadi Yesus ini masih mikir-mikir kalau dia menjawab atau tidak. Nah, itulah imannya. Nah, itulah cara seperti itu cara Katolik untuk beriman karena Maria itu lebih hebat. Berkuasa daripada Tuhan Yesus. Gitu. Itu dia. Tapi tidak. ya sudah, itulah imanmu. Itulah imanmu. Nggak usah kita ini karena memang itu Iya. dalam iman kekatolikan ya seperti itu karena Maria adalah orang yang tertinggi dalam hal untuk meminta permohonan. Oke, Nero sekarang. Ya, oke. Oke, Pertanyaan selamat yang sama malam, ke Bang Nero. Petugas. Tolong dijawab, Oke. Bang Nero. Saya mempertegaskan jawaban saya secara agama Katolik. Ya, secara agama Katolik. Oke. Ya, silakan. Bunda Maria itu adalah perantara. Ya, Pasti paham dong kalau perantara. to the point aja, Yesus Bang. lahir- To the Yesus point lahir ke saja. dunia ini To the tanpa ada point Maria. saja. Bang Nero, nggak usah di flashback sejarah. Saya tanya nih. Tidak, ini kan Abang kita Nero saya kalau jawab. berdoa kepada Tuhan Yesus Oh. melalui Bunda Maria, itu keyakinan imannya itu dikabulkan atau tidak? Mbak, bisa tidak Bapak saya menjelas dan saya Iya, Bapak jelas. Pertanyaan saya di situ. Saya tidak suka berbelit-belit. Saya tidak suka berbelit-belit. Langsung saja. Kalau Bang Nero berdoa kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria, Bang Nero Perantara. punya keyakinan itu pasti dikabulkan atau tidak? dikabulkan. Karena dia Dikabulkan. perantara. Kalau Bang Nero Perantara. berdoa langsung kepada Tuhan Yesus tanpa melalui Bunda Maria, dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Dikabulkan juga. Dikabulkan juga. Untuk apa kamu? Yakin? Untuk apa Lalu kamu kalau berdoa? gitu buat apa berdoa melalui Pertanyaan ini, Bunda makanya Maria? kan saya mau menjelaskan secara dalilnya biar bapak-bapak Aduh, paham. dalilnya paling juga perkawinan di Kana. Kita udah tahu itu. Sudahlah, Dari ginilah, dalilnya perkawinan di Kana kan yang mau dipakai. jadi ginilah. Kan? Kalau mau diskusi, Enggak, kalau saya nanya, betul nggak? Dalil yang mau dipakai itu perkawinan di Kana kan? saya mau tanya kamu sekarang, Yesus lahir ke dunia ini tanpa perkawinan Iya, siapa? tidak. Kamu tanya sekarang kamu. Ya. Dalil perkawinan Boleh. di Kana Saya mau tanya kamu tidak. sekarang, Yesus lahir ke dunia lewat perantaran siapa? Saya mau tanya itu sekarang. Kalau Lewat kamu Maria. berarti kamu Jangan lari, kita ngomong doa dulu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, saya ikuti. Lewat Saya mau Maria, tanya kamu kenapa, sekarang, Bang? Yesus lahir ke dunia lewat perantaran siapa? Sudah saya jawab melalui
melalui perantara siapa? Maria. Jawab saja. Jangan melalui. jangan Maria, menjawab. Maria. atau tidak? Bunda Maria, atau tidak? sudah. Alamak. Bunda Maria atau Maria. tidak? Tadi kita Iya, bilang iya. Maria. Bunda Maria, Oke, iya. nah. Sudah. Berarti menganggap Maria adalah perantara kan? Begitu kan? Ya. Juga Betul. kita berdoa juga perantaran Bunda Maria juga bisa sah. Tidak ada rasul yang mengatakan kalau kamu ingin menghadap Allah, meminta kepada Allah, tidak ada rasul mengatakan mintalah melalui Bunda Maria. Bro. Pikir secara logik, pikir ilmu secara manusiawi. Iya dong. Loh, enggak. Para Jangan rasul juga dibawa manusia logika. loh. Enggak, gini. Para rasul. Saya mau tanya kamu Gimana? Tuhan Yesus yang sama dan Yesus lahir ke dunia ini adalah perantaran lewat Bunda Maria. Tidak ada Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah melalui ibuku. Tidak ada. Aduh, kamu. Tidak ada. Loh, kok kamu nih? Ini yang Tidak dibahas. ada Saya Tuhan mau Yesus pertegakkan mengajarkan pertanggungjawab berdoa saya melalui ibu. sesuai dengan pertanyaan kalian. Makanya karena saya tidak mau berdebat. Pertanyaannya itu berdoa, itu bukan maunya melahirkan. kamu, begitu. Beda. Pertanyaannya Kita itu berdoa. berdoa, bukan melahirkan. Kita Gimana sih? berdoa, bertanyanya. Melahirkan Bunda Yesus datang ke dunia ini melalui perantaran Bunda Maria. Itu harus kamu paham itu. Lah iya, kita tahu itu, tapi bukan berarti langsung menempatkan Bunda Maria sebagai perantara doa. Loh, tidak ada korelasinya itu. Gila loh. namanya itu loh. Itu namanya gila. Itu pemikiran akal yang Tidak tidak sehat. ada korelasinya. Tidak ada korelasinya di situ. Nggak ada hubungannya antara Maria melahirkan Tuhan Yesus dengan menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Tidak ada korelasinya. Karena Rasul Paulus sendiri pun mengajarkan, ini kau dengar nih pengajarannya Rasulmu. Ya, bukan pengajaran kita. Rasul Paulus mengajarkan, kau lebih tinggi mana daripada Rasul Paulus, Nero? Nero diturunkan, Bang. Nero diturunkan. Benar. Nero diturunkan karena dia nggak paham ininya, nggak paham cara diskusi. Sebentar, sekali lagi Satu-satu Nero, saya dong. kasih tahu sama kamu ya. Gak apa-apa, biarin itu. Ya, saya kasih tahu sama kamu, Nero. Rasul Paulus saja itu tidak pernah berdoa kepada Yesus melalui Bunda Maria. Rasul Paulus loh. Rasul Paulus semua rasul. Rasul Paulus itu dipilih langsung loh oleh Tuhan Yesus. Semua surat-surat Rasul Paulus tidak pernah menulis nama Bunda Maria. Tidak pernah. Bahkan Rasul Paulus mengajar, ya, karena Allah itu Esa, maka Esa pula lah perantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Rasul Paulus tidak pernah mengatakan Bunda Maria itu perantara antara manusia dengan Allah dalam hal apapun. Tidak pernah. Ya. Itu Rasul Paulus loh. Ya. Rasul Yohanes yang kalian katakan kepada Yohaneslah Tuhan Yesus menitipkan ibunya, Bunda Maria. Tidak pernah tuh Rasul Yohanes mengajarkan kepada siapa muridnya? Polikarpus kah, siapakah? Saya lupa nama muridnya. Tidak pernah itu mengajarkan. Berdoalah kepada Allah melalui Bunda Maria. Tidak ada pengajarannya Rasul Yohanes seperti itu. Tuh. Enggak ada. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5 itu. Tidak ada. Bahkan Tuhan Yesus pun sendiri mengajarkan doa. Berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Dan seterusnya. Tidak pernah menyebut ada Bunda Maria di situ. Tuhan Yesus loh. Ya. Tidak pernah memberi contoh. Ya. Nggak pernah. Lalu kenapa tiba-tiba ada doa perantara melalui Bunda Maria?
Ya, Apa yang ngajar itu? tidak ada. Rasul Yohanes adalah rasul yang kalian katakan kepada Yohaneslah Bunda Maria menitip ibunya. Tidak pernah mengajarkan berdoa melalui Bunda Maria. Gitu. Yo, kami tidak maksa Petro. Ya terserah kalian, kalau kalian tetap mau mengatakan seperti itu, ya konsekuensinya bagi kami Anda menempatkan Bunda Maria tidak pada tempat yang seharusnya. Karena Maria menyebut dirinya, aku ini hamba Allah. Tidak pernah Bunda Maria mengatakan, aku ini ratu alam semesta, aku ini ratu sorga, aku ini Bunda Gereja. Tidak pernah Bunda Maria menyebut dirinya seperti itu. Tetapi di Alkitab nyata dia katakan, aku ini hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuh. Nah sekarang tiba-tiba mau dijadikan sebagai perantara. Di mana? Kalau mengatakan tradisi, Rasul siapa yang mengajarkan Bunda Maria perantara doa? Ayo. Rasul siapa yang mengajarkan Maria perantara doa? Galdimus, boleh dijawab? Silakan Galdimus, jawab. Kenapa? Saya tidak dengar tadi. Rasul siapa yang mengajarkan Maria itu perantara doa? Ya, memang tidak ada. Saya menurut data yang dalam kitab suci memang tidak ada. Tidak ada. Berarti bukan tradisi gereja dong kalau begitu. Tapi tradisi gereja ada. Nah, Tradisi gereja, katanya tradisi itu adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tapi tidak tertulis di kitab suci, atau pengajaran para rasul yang tidak juga tertulis di kitab suci. Tradisi gereja itu ada bahwa kalau itu tradisi gereja, siapa yang pertama kali mengajarkan itu? Kalau itu tradisi gereja, para rasul kah atau paus kah? Nah, kalau gitu saya tanya, rasul siapa yang mengajarkan? Semua rasul. Rasul Petrus kah yang mengajarkan? Kalau dalam tradisi gereja itu semua rasul. Iya, di mana itu? Di mana ada catatannya, sejarah di mana yang mengatakan Petrus pernah berdoa kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria? Galdimus. Kalau dalam tradisi gereja itu tidak tercatat. Iya. Kan tadi bilang para rasul nih. Saya dengar nih Bang Gal. Kenapa? Itu tradisi lisan. Iya. Tidak pernah tercatat dalam dokumen apapun. Oh, berarti tidak, itu bisa dong saya bilang kabar bohong. Iya. Kabar bohong kan? Karena ini yang sebetulnya tradisi lisan gereja. Iya, tradisi lisan. Tradisi lisan itu di mana itu? Berarti tidak pernah. Berarti tidak ada satupun dokumen yang pernah menunjukkan bahwa Rasul Paulus, Rasul Petrus pernah. Kenapa? Tercatat, tetapi itu dipiara dari abad pertama sampai sekarang. Rasul Paulus sendiri yang ngomong seperti itu. Enggak, masalahnya gini loh Pak Galdimus. Pak Galdimus, siapa yang mengajarkan secara lisan seperti itu? Dia bilang tadi semua rasul. Kan Pak Galdimus? Ada nggak saksi matanya? Atau siapa yang pasti? Rasul Petrus. Dan diturun-temurun sampai sekarang ini. Iya. Kamu itu ngomong aja begitu. Saya juga bisa mengatakan tidak ada rasul yang mengajarkan itu. Ya terserah. Itu. Ya makanya. Kami mengimani bahwa ini tradisi gereja yang dijaga. Kami juga mengimani bahwa para rasul tidak pernah mengajarkan. Ya, itu urusan Anda. Nah, itu juga urusannya Katolik. Tapi kami mengimani tidak ada rasul yang mengajarkan berdoa melalui Bunda Maria. Ya, itu urusan Anda dengan
segala macamnya. Tapi kami mengimani. Iya, nah itu posisi kami Protestan ya. Tidak ada rasul yang pernah mengajarkan berdoa melalui Bunda Maria. Terbukti dari tulisan Rasul Paulus. Ya, Silakan terbukti kalau kami Gladius ada buktinya. Buktinya Rasul Paulus mengajarkan. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula lah perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kami ada buktinya. 1 Timotius 2 ayat 5. Tidak ada buktinya. Maaf ya, tadi saya Kalau saya ada buktinya, saya berdoa kepada Bunda Maria dan terpenuhi apa yang saya minta. Wah, belum tentu. Ya, Orang belum tentu. enggak apa-apa. Setiap Bang kali Sang Penggugat permohonan enggak apa-apa, saya- enggak apa-apa. setiap Terbukti. kali permohonan saya Tapi melalui juga Bunda ada Maria, orang yang terbukti berdoa di Gunung Kawi kaya. Kaya. Gimana? Iya. Bagaimana Di kuburan, kesugihan di kuburan. Kan bilang terbukti kok. itu berdoa kepada setan tuh. Loh, iya, terbukti kan? Kan, tapi kan terbukti kan, nyata kan. Dia kaya kok. Gimana? Bukan hanya di Gunung Kawi, Bang, di pantai Iya. selatan juga. Ya, Terbukti. kita ngomong satu tempat aja, nggak perlu banyak-banyak nanti tambah Itu pusing. lain, nanti. tapi faktanya saya mengalami demikian. Duh, iya, banyak orang yang faktanya seperti itu juga di Gunung Kawi, Iya, itu di banyak orang pantai itu. selatan gitu banyak. Dan di dalamnya juga banyak orang Katolik kok. Banyak. Ya, itu urusan lain. Iya, saya- artinya Galdimus. Saya mengatakan apa yang Iya. saya alami. Ya, artinya gini Galdimus ya. Artinya gini. Secara iman kekristenan, ya, klaimmu itu tidak ada dasar. Kalau kamu mengatakan itu ajaran para rasul. Karena Rasul Paulus mengajarkan hanya satu perantara, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan Bunda Maria itu perantara. Itulah yang disebut dengan tradisi gereja. Iya, kalau memang itu tradisi gereja, pasti ditegur Rasul Paulus oleh Rasul Petrus. Pasti ditegur. Tapi tidak pernah Rasul Paulus ditegur oleh Petrus. Oleh rasul-rasul yang lain. Kalau memang pengajaran itu pengajarannya para rasul. Galdimus. Kamu mungkin tidak percaya ya kalau itu pengajarannya para rasul, pengajaran Rasul Paulus ya. Mau saya buktikan dengan kitab suci? Tulisan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa karena Allah itu Esa, maka Esa pula lah perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Mau saya tunjukkan tulisan Rasul Paulus sama kamu, Galdimus? Sebentar, pernah baca Alkitab belum? Nggak pernah, yakin aku nggak pernah dia baca. Enggak, biar dia yang jawab. Pernah baca Alkitab? Enggak. Kenapa bertanya begitu? Loh. Saya ini orang Katolik dan sudah membaca kitab suci. Oke. Oh, kalau sudah baca kitab suci, kamu pernah baca nggak tulisan Rasul Paulus itu? Pernah baca. Nah, di mana? pernah baca kan? Berarti kamu bilang tadi, kalau itu adalah tradisi para rasul, berarti kamu bohong. Karena Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Loh, kenapa bilang bohong? Loh, Rasul Paulus menulis itu kok. Tradisi ini, tradisi gereja ini turun. Ya, tapi Rasul Paulus menulisnya seperti itu loh. Gimana sih? Kamu bilang tadi itu diajarkan oleh para rasul, tapi tidak pernah dicatat. Ya kan? Kamu ngomong kayak gitu kan? Coba kamu baca Rasul Paulus tulis bagaimana? Tulisannya bagaimana? Iya, saya tanya dulu pernah sama baca. kamu nih. Saya tanya tadi, awalnya kau bilang itu adalah tradisi gereja. Itu diajarkan oleh para rasul secara lisan dan tidak ada dicatatkan dimanapun. Betul? Kau bilang kayak gitu tadi kan? Iya, betul. Betul kan? Nah, saya mau buktikan nih sama kamu bahwa Rasul Paulus justru berbeda dengan yang kau sampaikan tadi. Coba baca ulang. Karena Rasul Paulus, kenapa? Coba dibaca ulang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Itu karena Allah itu Esa, maka Esa pula perantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus.
Di Rasul Paulus tidak pernah bilang karena Allah itu Esa, maka Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Maria. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Yang kami imani adalah berdoa melalui Bunda Maria. Enggak, yang saya tanya mengenai perantara, bukan mengenai berdoa. Yang saya tanya perantara. Bunda Maria itu perantara antara. Ya, itu pengajarannya siapa? Pengajaran Katolik. Iya, Katolik dapatkan dari mana pengajaran itu? Dari para rasul. Rasul siapa? Para rasul. Berarti Paulus juga rasul toh? Dan iya betul, Paulus itu rasul. Tapi tadi itu saya bisa buktikan sama kamu, Paulus tidak mengajarkan itu. Tadi itu dikatakan perantara antara manusia dan Allah, bukan manusia dan Yesus. Yesus itu Allah atau bukan? Bukan tadi itu. Ampun Katolik. Yesus bukan Allah. Ampun, Galdimus. Abang Hos. Florianus, dengar tuh temenmu ngomong Yesus itu bukan Allah. Saya sudah berbusa loh. Saya sudah mau ngantung-ngantung dengarkan. Ternyata akhirnya dia nggak percaya kalau Yesus adalah Allah. Aneh. Galdimus. Ampun. Kan Allahnya kan Maria, Paman. Coba kamu baca. Iya, Maria adalah Allahnya. Benar, Maria Allahnya. Islam benar, Islam. Kenapa, Galdimus? Kenapa? Baca ulang tulisan Rasul Paulus. Iya, karena Allah itu Esa, maka Esa pula perantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Iya, betul tuh. Iya benar. Manusia dan Allah. Iya. Jadi aja ngomong lagi bang, nggak usah diajak bang. Yesus Kristus itu, Yesus Kristus itu bukan Allah. Nggak usah diajak ngomong lagi bang, karena itu nggak percaya kalau dia. Sebentar Bang Christian. Jadi menurutmu Galdimus, Yesus Kristus itu bukan Allah? Allah. Kau bilang tadi. Saya sudah bilang nggak usah kamu tanya dia lagi karena dia nggak tahu imannya. Oke, kita kembali ke Florianus ya. Berarti Yesus Kristus itu perantara antara manusia dengan Allah. Galdimus. Berarti perantara antara manusia dan Allah melalui Yesus. Iya. Antara manusia dan Yesus melalui Yesus. Iya. Iyalah. Rasul Paulus ngomong seperti itu kok. Karena Yesus Kristus itu manusia sejati dan juga Allah sejati. Maka perantara antara manusia dengan Allah adalah manusia sejati Yesus Kristus. Iman kami adalah perantara antara manusia dan Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Yesus Kristus itu Allah atau manusia? Itu yang kami imani. Iya, kamu mengatakan Yesus Kristus, kalau begitu Yesus Kristus bukan Allah. Di situ. Loh, kamu itu Yesus bukan Allah. Dia mau rubah loh itu bang, makanya dia keliling dulu, dia mau rubah itu. kan dia Rasul Paulus, kan kau bilang tadi. Keliling dia. Kan kau bilang tadi Rasul Paulus itu, kau bilang semua rasul mengajarkan bahwa perantara antara manusia dengan Allah yaitu Bunda Maria, ya kan? Nah, tapi Rasul Paulus di dalam tulisannya pengajarannya kepada jemaat mula-mula, dia mengatakan perantara antara manusia dengan Allah yaitu manusia Yesus Kristus. Tidak, bukan begitu saya ngomong. Terus bagaimana? Iman kami adalah imanmu berdiri di atas pilar yang mana? Kitab suci kah? Tradisi suci kah? Atau magisterium? Tradisi suci. Nah, tradisi suci. Kalau tradisi suci kita sepakat itu pengajaran para rasul kan? Pengajaran lisan para rasul kan? Nah,
Bisa nggak Rasul Paulus itu ngomongnya lain, tulisannya lain? Bisa nggak seperti itu? Abang Hos. Ya. Ya, sudahlah kita. Silakan. Kalau Abang Hos nanti putar balik tanya jawab kayak makan gula karet ya. Nanti Enggak. itu jawab. Sekarang begini Abang Hos, coba buka Ya. Lukas 1:39 sampai 45. Iya, itu mengenai pujian Maria kan? Bukan, Ya kan? itu 46 sampai 39. Ini 39 sampai 45. 45. Ya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Di situ saja sudah tertera. Yo, Lukas 1 ayat 42 itu, lalu berserulah dengan suara nyaring oleh Elisabeth saja dalam itu, dalam kitab suci saat Lukas 1:42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antar semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Dalam doa kita sama seperti Elisabeth itu menyampaikan. Ya. Itu doa atau salam? Loh, kami kan doanya kan salam Maria, bukan doa Maria, bukan. Berarti doa kan bukan salam, itu salam kan, bukan doa toh. Ucapan Bisa nggak Elisabeth bedakan? Ucapan Bisa Elisabeth nggak? juga. Ini ucapan Elisabeth atau doanya Elisabeth? Ini doa atau salam dari Elisabeth? Elisabeth mengungkapkan itu dengan penuh iman kepada Bunda Maria karena dia melihat Bunda Maria itu diberkati sampai kandungan yang lain dalam kandungan. Apa bedanya kalau saya mengatakan sama Abang Salam Aleichem buat Bang Florianus? Ya, saya pasti akan jawab toh. Ya. Pasti akan saya jawab. Abang tahu arti Salam Aleichem itu? Abang tahu artinya? Salam Aleichem itu kan sama dengan selamat juga kan? Itu sama juga diberkatilah, Abang. Iya, artinya bahwa artinya saja. Sebelum saya menyampaikan terpujilah engkau di antara wanita atau terberkatilah engkau di mana di antara situ wanita. kata terpujilah engkau di antara wanita? Nggak ada tulisannya terpujilah engkau di antara wanita. Mana? Sabar, baca baik-baik. Sabar. Baca baik-baik. Ayat 42 ya, saya baca ya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Mana kata terpujilah engkau di antara semua wanita? Mana? Abang. Ya. Diberkati lebih terhormat daripada terpujilah. Itu menjawab salam. Itu menjawab salam dari Maria. Itu menjawab salam dari Maria. Ini loh. Gimana sih kayak gini? Ini nih. Nih Florianus. Ini Katolik sebentar. Kita dudukkan konteksnya, ya. Kita baca nih. Dan ketika nih beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ya. Memberi salam. Ya. Dan ketika Elisabeth mendengar salam itu, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada di dalam diri Elisabeth atau tidak? Ada. Berarti Elisabeth suci atau tidak? Ya, karena jawab. Jangan begitu, jangan standar ganda. Maria, maka dia menerima Roh Kudus itu bakal suci. Jangan standar ganda. Jangan standar ganda ya, Florianus. Jangan standar ganda. Saya nanya. Apakah Elisabeth orang suci atau tidak? Ya, disebut orang suci karena dipenuhi Roh Kudus. Berarti apa bedanya dengan Bunda Maria? Karena sama-sama dipenuhi Roh Kudus juga.
Nah, sama tanya Elizabeth itu mengandung putranya Tuhan Yesus tidak? Saya mau nanya nih, ini posisi suci atau tidak? Bukan Suci lah. persoalan apakah mengandung dari Roh Kudus atau tidak, ya? Suci. Ini persoalan Ya. sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Kan kita Ya. sudah sepakat tadi. Yesus Bunda Maria bukan mengandung Roh Kudus, ya? Sepakat ya? Bunda Maria bukan mengandung Roh Kudus. Dikandung Roh Kudus. Ya, nah tadi bilang karena Bunda Maria orang suci, karena di dalamnya ada mengandung dari Roh Kudus. Ini Elizabeth juga penuh dengan Roh Kudus. Apakah Elizabeth orang suci juga? Ya, itu berarti kalau sudah sebut nama Roh Kudus berarti dia apa? Suci. Dia apa? Orang suci. Berarti berarti sekarang posisinya Elizabeth juga bisa maha mendengar dong. Terus lanjut. Jawab dulu. Ya, kita kan bicara tentang Bunda Maria. Ngapain kita lari ke Elizabeth? Nah, karena standar yang abang pakai, saya juga pakai. Ya, Tadi lanjut. abang bilang karena Bunda Maria itu sudah menjadi orang suci, maka dia bisa maha mendengar, dia bisa maha mengetahui dan sebagainya. Nah, ini Elizabeth juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Abang bilang dia orang suci, berarti Elizabeth juga bisa maha mendengar dong kalau begitu. Nah, sekarang konteksnya itu di 41 itu. Nah, ya kan? lari konteks kan? Lari Ya, konteks. konteks itu di situ dulu. Ketika Elizabeth mendengar suara Maria, Maria, ya kan? Nah, karena Elizabeth Dengar salam. Oh, itu maksudnya. Oke, saya tanya sama